Apakah revisi Undang-Undang Peradilan Anak demi memberikan efek jera yang lebih berat kepada pelaku perlu dilakukan, Bang Nasir? Apakah sudah mendesak? Ya, pertama tadi saya sebutkan bahwa negara itu perlu memikirkan politik hukum untuk menyikapi darurat perundungan ini. Jadi kalau kita lihat kan ada 3 rumah itu. Rumah 1, rumah 2, rumah 3. Rumah pertama keluarga, rumah kedua itu lingkungan, dan rumah ketiga pendidikan. Terintegrasi nggak ketiga ini? Nah, negara harus memikirkan karena negara punya segalanya gitu. Negara punya sumber daya manusia, negara juga punya anggaran, punya aturan, punya sarana dan prasarana untuk mewujudkan itu. Apalagi negara itu dituntut ya untuk menerjemahkan tujuan pendidikan nasional, di mana peserta didik itu diharapkan bisa menjadi orang yang beriman, bertakwa, berakhlak karimah, cakap, mandiri, sehat, aktif, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Kan itu semua adalah harapan kan begitu. Nah, karena itu politik hukum itu seperti apa itu. Nah, karena itu salah satunya kan tadi misalnya ada undang-undang sistem peradilan pidana anak. Ya. Nah, sebenarnya waktu itu saya ikut terlibat dalam undang-undang itu kan semangatnya adalah bahwa bagaimana anak itu tidak dihukum ya, anak bukan untuk dihukum. Oleh karena itu kan pendekatannya restoratif justice sebenarnya dengan mengedepankan deviasi itu. Jadi mengenyamping dan peradilannya juga sangat tertutup ya, sehingga untuk tidak mengganggu psikologi anak. Tapi memang kalau kita lihat hari ini memang beberapa masukan ketika kami melakukan kunjungan ke beberapa provinsi misalnya, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh anak dalam konteks kejahatan memang cukup meresahkan kita juga ya. Ada misalnya beberapa anak di bawah umur melakukan pemerkosaan misalnya gitu kan. Itu kan satu hal yang memang tidak bisa kita pungkiri. Oleh karena itu terkait apakah dia nakal, dia jahat begitu ya. Nah, itulah yang nanti akan kita evaluasi, dan memang ada beberapa masukan juga agar DPR itu merevisi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak kita itu, sehingga bisa kemudian misalnya menyelesaikan beberapa masalah yang hari ini Kalau menurut Bang Nasir sudah urgent belum? Bagaimana? Sudah urgent belum? Menurut saya sudah sangat urgent gitu, karena tadi darurat tadi itu ya. Nah, oleh karena itu sebenarnya tadi seperti saya katakan, semangat daripada Undang-Undang SPPA itu adalah bahwa anak itu bukan untuk dihukum. Itu semangatnya itu. Semangatnya bukan untuk dihukum, Mas Reza. Tapi kalau kita lihat di beberapa kasus kelakuan yang disebut anak ini sudah melebihi batas kewajaran. Kita lihat ada pemukulan yang sepertinya tuh benar-benar untuk menyakiti, untuk melukai, bahkan untuk menghabisi nyawa seseorang. Apakah itu masih bisa kita treat dengan sistemnya tidak untuk dihukum? Dengan suasana batin putus asa macam itu, maka saya bersama Yayasan Antara Anak dan Dompet Duafa sudah bertahun-tahun menyambangi sekolah dan komunitas belajar, tidak lagi untuk bicara tentang pencegahan. Kalau kita sepakat ini sebutlah darurat, maka kita harus membangun keinsafan pihak sekolah terutama bahwa ini adalah pidana. Memang kita tidak akan menemukan kata perundungan di dalam undang-undang ataupun KUHP. Tapi padanannya ada, yaitu kekerasan. Baik itu kekerasan fisik, kekerasan psikis, bahkan kekerasan seksual. Ya. Sayang beribu sayang, anggaplah Undang-Undang SPPA sudah direvisi. Tapi saya yakinkan betul bahwa banyak masyarakat yang tidak tahu bahwa ini sesungguhnya adalah pidana. Jadi kami buka ketuk kesadarannya bahwa persoalan semacam ini sesungguhnya bisa dibawa ke pertanggungjawaban pidana. Muncul persoalan kedua. Bagaimana cara membawa ke proses pidananya? Karena itulah kami datang ke sekolah dengan membawa pihak kepolisian setempat. Untuk mengedukasi masyarakat, begini sesungguhnya proses pembuatan laporan di kepolisian. Kalau polisinya, maaf ini, ada oknum-oknum yang menyepelekan laporan, cara penindakannya begini dan seterusnya. Menurut saya, kita realistis. Berbincang tentang preemptif dan preventif itu penting. Tapi kalau kemudian sudah situasinya separah ini, sekali lagi kita harus bicara tentang langkah-langkah represif. Jangan anti terhadap pendekatan represif. Karena ketika masyarakat tersadar, bisa melihat bahwa ternyata proses pidana itu berjalan, maka sesungguhnya langkah represif ini akan bisa berdampak preventif. Yaitu mencegah agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya, dan mencegah agar anak-anak lain tidak meniru perbuatan serupa. Preemptif, preventif, represif, rehabilitatif dan reintegratif semestinya digerakkan secara simultan. Oke, semestinya digerakkan secara simultan. Kalau Ibu Retno sendiri setuju kalau misalnya untuk penegakan hukumnya, untuk tindakan yang lebih represif itu diberlakukan kepada anak sebagai pelaku kriminalitas?
Ya, pertama kan memang anak sebagai pelaku juga dia sekaligus sebagai korban ya. Kesalahan anak kan nggak pernah berdiri sendiri ya. Ada kontribusi lingkungan juga. Nah, kalau menurut saya kalau Undang-Undang PPA ini kan kita selama ini tuh kayak kasus kekerasan yang terjadi ini seolah-olah tuh kan hanya anak nih fokusnya gitu. Padahal ada kelalaian sekolah kan, ada kelalaian orang tua gitu. Nah, pada dalam KUHP kan bisa ya, karena lalai berdampak apa kan orang bisa kemudian dipidanakan gitu. Jadi kalau ingin membangun efek jera juga ke lingkungannya si anak. Jadi misalnya orang tuanya juga kena dong. Lalu bagaimana kemudian lingkungan sekolahnya kena. Misalnya kasus kelalaian yang berdampak begitu banyak. Kalau kita ngelihat beberapa kasus yang terjadi di sekolah ya, itu satu-satunya sekolah yang kena itu kan ketika susur sungai aja yang di Jogja. Jadi waktu susur sungai pramuka terus tiba-tiba ada air bah yang cukup tinggi dan anak-anak ini pakai rok nggak bisa berenang lalu meninggal begitu banyak. Barulah di situ guru sekolah, kepala sekolah kena gitu karena dianggap lalai ya dalam melindungi anak-anak. Sebenarnya lalai itu juga terjadi dong kalau misalnya di lingkungan sekolah ketika anak dipukul pakai kursi ya kan besi di sekolah dan nggak ada gitu penanganan sekolah sama sekali, bahkan anak ini nggak ngadu ya karena mungkin juga takut dan nggak yakin juga gitu. Nah, jadi sebenarnya menurut saya mendorong satu perlindungan dan pencegahan kalau anak melakukan tindak pidana ya sebenarnya lingkungannya juga gitu. Kalau juga menurut saya gitu. Jadi sekali-sekali harus termasuk orang tua sekolah. Nanti ditanggapi Bang Nasir. Kita jeda lagi pemirsa Kontroversi kembali sesaat lagi. Download Metro TV Extend sekarang.